warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Sahani dengan NIM 198101022 dari kelas PAIA semester 5. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Handa Haja Umamatul Khairiyah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi. Di sini saya izin menyetorkan hafalan hadis tarbawi dari hadis 1 sampai hadis 5. Yang pertama hadis 1 tentang konsep pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan Allah jalan untuknya ke surga. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad dan Al-Baihaqi. Selanjutnya hadis kedua, yaitu tentang kewajiban belajar mengajar perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisrini fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Innal malaikata tad'u ajnihataha liqalibil ilmi ridwan bima yaqlubu. Yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Selanjutnya hadis ketiga, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'ifi wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asobaka syai'un fala taqul walau anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa man syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing adalah baik. Usahakan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang berguna bagi engkau. Mintalah bantuan kepada Allah dan jangan engkau lemah. Jika engkau terkena musibah, jangan engkau mengatakan andai kata begini, niscaya begini. Akan tetapi katakanlah telah terjadi sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, dan sesuatu yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Sesungguhnya kata andai kata itu pembuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis keempat, yaitu tentang materi pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alaka fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi wa'lam annallah fa'lam annal ummata lawij ta'at ala ayyang fa'uka bisya'il lam yang fa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala ayyadurruka bisya'il lam yadurru bisya'il lam yadurruka illa bisya'in katabahu Allah alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu, pena telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan ia berkata hadis ini hasan shahih. Selanjutnya hadis yang terakhir, yaitu hadis kelima tentang metode pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam datal yaumin idza tala'a alaina rajulun syadidun bayadhi thiyabun syadid sawadi sya'ri la yura alaihi asyaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun
wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wad'a kafayhi ala fajidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu ramadhana wa tahajjul baiti in istata'ta ilahi sabila. Qala sadaqta fajibna lahu yus'alahu wa yusaddiquhu fa akhbirni 'anil imani. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha kannaka fa illam takun tarahu fa innahu baraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'alamu minas sa'ili. Qala akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul khufarul aratal ala tari'ata sya'i yatatawwaluna finubayyani thumma talaqa falabitha maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tahu dari arah mana dia datang dan tidak ada yang mengenalinya seorang pun dari kami. Sehingga dia duduk mendekati Nabi Muhammad dan menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasul bersabda, "Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dan kamu menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu." Lalu orang itu berkata, "Kamu benar." Umar berkata, "Kami heran." Dia bertanya dan dia juga yang membenarkan. Lalu dia berkata lagi, beritahukan lagi tentang iman." Lalu Nabi bersabda, "Kamu percaya pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya pada takdir baik dan buruknya." Lalu orang itu berkata, "Kamu benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka Allah melihatmu." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan aku tentang hari kiamat." Nabi bersabda, "Tidaklah orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya." Lalu dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat itu." Lalu Nabi bersabda, "Di antara tanda-tandanya jika telah muncul budak melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang yang berjalan nyeker atau tidak beralas kaki, telanjang dan miskin berlomba membangun berbagai bangunan. Kemudian pergilah orang tersebut, maka diamlah aku beberapa waktu. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, 'Hai Umar, apakah kamu tahu siapakah yang bertanya itu?' Saya menjawab, 'Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui.' Nabi berkata, 'Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepadamu.'" Hadis riwayat Muslim. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.